Beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video dari Aubimax yang menolak atau memberikan kritik terhadap Provinsi Lampung. Tetapi kritikan tersebut mengalami somasi teman-teman, di mana menurut Ginda Asori memberikan efek jera kepada Aubimax sehingga konten dari Aubimax dilaporkan kepada pihak polisi sampai-sampai negara Australia memberikan protection visa kepada Aubimax ya teman-teman. Di mana juga beredar sebuah video ketika seseorang sedang mengumpulkan bukti-bukti laporan yang mungkin menyudutkan pemerintahan Lampung ya teman-teman, sampai-sampai orang tersebut mengatakan harus lebih bijak ketika bermedia sosial jika tidak mau berurusan dengan hukum karena diduga bisa melanggar pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2. Jadi seakan-akan laporan tersebut sah teman-teman, padahal yang dilakukan oleh konten kreator tersebut hanyalah memberikan kritik tentang Provinsi Lampung sesuai dengan kenyataan yang terjadi teman-teman. Sampai-sampai berbagai macam media sosial yang ada di negara Indonesia sempat mengatakan mereka yaitu rakyat warga Lampung berharap aspirasi ini bisa menjadi bahan evaluasi, bukan malah jadi bahan kriminalisasi. Tentu saja respon ini menjadi hal yang cukup viral di media sosial, terutama di media sosial TikTok. Sampai-sampai ada juga yang mengatakan akun sosial media dari Gubernur Lampung aja kolom komentarnya dimatiin sejak dulu kala. Paham kan kalau Gubernur Lampung ternyata orang yang anti kritik. Lalu apa memang benar akun sosial media dari Gubernur Lampung komentarnya dimatikan, atau seakan-akan Gubernur Lampung memang memilih untuk anti kritik, dimana kalau kita menelusuri lebih jauh menuju ke Instagram dari Gubernur Lampung yang mempunyai nama Airinal Junaidi, pada waktu yang bersamaan beredar juga Junaidi mengatakan bekerja itu tidak mesti selalu ditampilkan di sosial media. Seakan-akan itu merupakan salah satu pernyataan dari Junaidi untuk sebagai alasan ketika ada laporan yang masuk tetapi tidak bisa diungkapkan kepada media sosial ya teman-teman, atau seakan-akan mereka sedang bekerja dan tidak mau diekspos kepada publik. Tapi apa memang benar demikian? Karena pada kolom komentar setiap postingan dari Airinal Junaidi selalu aja ada tulisan komentar di kiriman ini sudah dibatasi, atau dengan kata lain tidak bisa semua orang memberikan komentar ya teman-teman. Sampai-sampai banyak sekali warga masyarakat Indonesia mengatakan gubernur kok anti kritik. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Bukankah sangat disayangkan jikalau suatu daerah pemimpinnya memilih untuk diam ketika ada suatu masalah? Bukankah negara kita adalah negara demokrasi yang membutuhkan kritik sehingga bisa membangun negara Indonesia lebih baik lagi? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Habibi أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد. Berikut ini adalah salah satu alasan kenapa Provinsi Lampung tidak maju dan tidak berkembang. Salah satunya adalah ya, sekian, terima kasih. Kurung nih orangnya, biar dia tahu dulu dipanggil polisi. Masing-masing aja ngomongin lebih tajam. Oke, I think it is my turn to talk about Lampung. Berhubung gue juga orang Lampung nih.
Oke, untuk kredibilitasnya, gue tinggal di Lampung tuh udah lebih dari 15 tahun. Gue lahir di sini, sekolah di sini, jungkir balik di sini, mengadu nasib di sini. Gue pernah tinggal di kota Bandar Lampung, pernah juga di Waikanan, di perbatasan dengan Sumsel, di Kalianda. Gue sering ke Metro, karena orang tua gue kampungnya di Metro. Gue pernah ke Mesuji, saudara gue banyak di Mesuji. Gue sering main ke Tanggamus, gue sering main ke Pesawaran, Pringsewu. Gue pernah ke banyak kabupaten di Lampung. Jadi gue bisa compare yang ada di kota versus yang ada di kabupaten lain. Dan memang ketimpangannya itu luar biasa banget. Yang ada di kabupaten itu bener-bener hancur parah kayak yang kalian lihat selama ini di FYP. Nah, gak usah jauh-jauh ngomongin ke sana ya. Gue mau ngomongin yang di kota aja. Di depan kampus gue, kampus ITERA. ITERA itu satu-satunya institut di Sumatera loh. Posisinya tuh ada di samping gerbang tol dan di samping Polda Lampung. Tapi jalanannya saking jeleknya, itu tuh udah gak kehitung berapa anak ITERA atau warga sana itu yang kecelakaan di depan ITERA. Itu saking jeleknya ya. Bahkan tuh nggak cuma kecelakaan loh, yang meninggal di tempat pun ada. Dan nggak sekali. Jadi gue tuh heran, kayak udah ada fakta dan data kayak gitu tuh, pemerintah tuh ngapain? Kan jalanan depan ITERA yang jelek, citranya yang jelek jadi ITERA-nya ya. Kayak seolah-olah itu tanggung jawab ITERA, padahal itu tanggung jawab pemerintah. Yang di kota aja kayak gitu, apalagi yang jauh dari kota, di kabupaten, di pelosok-pelosok sana. Ini baru ngomongin jalanan ya, belum ngomongin yang begal. Wah, ini udah never ending story kalau ngomongin masalah ini. Curanmor, apalagi nih deket-deket lebaran kayak gini, pencurian motor tuh udah setiap hari lo bisa lihat. Kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kriminal kejahatan tuh banyak banget cuy. Baru ngomongin 2 hal ini aja itu tuh nggak pernah selesai dari dulu. So yeah, it's all the truth yang kalian lihat selama ini di sosmed ya belakangan ini. Thank you to Kak Bima yang udah bantu suarain, dan thank you untuk semua tokoh, selebgram, influencer, siapapun yang berasal dari Lampung tuh ternyata banyak ya. Dan gue juga sadar bahwa banyak orang-orang Lampung tuh sebenarnya keren-keren, pintar-pintar, tapi sekarang pada di luar Lampung karena ya kayak gini. Gue juga bentar lagi bakal keluar sih dari sini. Tapi gue bukan berarti bilang Lampung tuh nggak maju ya. Ya tetap ada sektor-sektor atau hal tertentu yang berkembang dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi yang esensialnya itu tuh kenapa nggak maju juga gitu. Malah makin banyak kafe, makin banyak pusat perbelanjaan, ya oke lah itu menunjang roda ekonomi. Tapi yang infrastruktur yang benar-benar esensial tuh kenapa nggak maju? Gue nggak ngerti juga. Gue nggak mau ngomong masalah duit suap, telan dan lain-lain, nanti kena pula. Nanti gue akan di print foto gue nanti, canda. Jadi gitu, gue sebenarnya udah waleh, udah gak tau mau ngomong apa ya. Dah, GWS deh Lampung. Ini gue mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Oke, halo Bang Bima, gue Nurjana, gue adalah orang Lampung, gue lahir dan besar di Lampung. Nah, gue di sini mau nambahin nih, dan sekaligus memvalidasi bahwa presentasi lu itu semuanya valid, no debat, oke banget. Nah, di sini pertama nih, masalah mencari kerja gitu. Jadi setelah gue lulus SMK itu kan gue nyari kerja kan, banyak banget tempat gue cari kerja. Itu selalu yang ditanya apa guys pertama kali saat kita nyari kerja, bukan lulusan, bukan kemampuan kita dan lain-lain, bukan, tapi yang ditanya sekele. Sekele itu saudara bahasa Lampung gitu. Ada sekelenya nggak di sini? Kalau nggak ada udah babak satu aja udah lolos, nggak lolos gitu, babak satu aja udah di-cut gitu. Dan itu nggak cuman 1-2 tempat ya, soalnya gue itu ngelamar banyak banget dan masuk interview itu hampir 10 tempat ada. Dan itu ditanya semua sekele, dan gue gagal karena gue nggak punya sekele. Dan pernah tapi sekali gue masuk karena ada sekele, jadi gue bisa kerja. Nah gitu guys, jadi ya gitulah pokoknya, harus ada saudara dan sekele. Terus yang kedua, di Lampung itu bener-bener nggak aman menurut gue ya, sebagai orang yang lahir dan besar di Lampung. Menurut gue nggak aman banget, banyak banget ya, maaf ya, banyak malingnya ya, emang gitu guys, gimana dong. Jadi di kampung nih, di kampung tempat gue ada, misalkan bapak gue deres nih kan, bapak gue punya kebun karet, deres tuh ngambilin getah-getahnya karet itu, terus dikumpulin di tengah gitu kan, udah dapet getahnya dikumpulin di tengah, bapak gue pergi tuh entah kemana, makan atau kemana gitu dia, terus dia balik lagi, karetnya hilang guys, karetnya hilang. Dan kalau udah hilang gitu ya udah, lu nggak bisa ngapa-ngapain, salah lu sendiri nggak jagain barang lu dengan benar. Kita tahu di situ siapa yang udah ngambil karetnya, itu udah tahu, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lapor polisi percuma lapor polisi, yang ada kita keluar uang banyak nggak dapet apa-apa, nggak bakalan balik juga, nggak sebanding gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang hilang, itu salah lu, bukan salah si malingnya gitu. Jadi gue berharap banget dengan adanya video Bima ini semoga viral lagi dan didengar oleh petinggi-petinggi yang ada di Lampung, supaya Lampung itu bisa maju gitu loh. Karena gue sebagai orang lahir dan besar di Lampung sedih gitu ngeliatan
kampung halaman gue, tanah kelahiran gue itu gitu. Gue pengen sebenarnya tuh balik ke Indonesia gitu, apalagi kerja di Lampung, ngurus keluarga gitu kan. Tapi gue ngelihat karena di tempat gue tinggal apalagi ya, itu nggak ada masa depan. Jadi ya udahlah, gue di Jepang aja udah. Gue males gitu kerja di sana. Mungkin kalau ke sana bakal ke sana tapi untuk ngurus orang tua gitu.